Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Mirazil Khalida Munaya dan dua rekan saya, Mutiara Yumna dan Muhammad Rifal. Ya, di sini kami ingin membahas tentang silem dan vlom. Silem berasal dari bahasa Yunani, silos, yang berarti kayu. Oleh karena itu, makanya silem juga disebut pembuluh kayu. Silem merupakan jaringan pengangkut yang tersusun dari jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa tipe sel. Trakea dan trakeit merupakan jaringan penyusun utama dari silem. Sel-sel ini berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Trakeit merupakan sel-sel tabung berdinding tebal, berbeda dengan trakea. Ada pada ukurannya, yang mana sel-sel trakea lebih pendek dan memiliki bentuk lebih lebar daripada trakeit, sehingga air lebih banyak yang melewati trakeit. Ya, kita lanjut. Phloem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem juga disebut sebagai pembuluh tapis karena terdapat sel-sel tapis yang mirip dengan saringan. Pada batang tumbuhan dikotil, phloem terletak di sebelah luar dari silem. Phloem terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Ini unsur-unsurnya. Serabut phloem berbentuk panjang dengan ujung-ujung berhimpit dan dindingnya tebal. Bulu tapis berbentuk tabung dengan bagian ujung berlubang-lubang. Sel pengirim bentuk silinder-silinder dan lebih besar daripada sel-sel tapis serta plasmanya pekat. Parenchyma phloem. Selnya hidup memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah halaman. Parenchyma phloem berisi tepung, damar atau kristal. Ya. Fungsi silem dan phloem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, fungsi silem dan phloem pada batang ya. Fungsinya itu fungsi silem nih pada batang adalah mengangkut air dan zat hara dari akar ke batang. Fungsi phloemnya ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, ini ada gambarnya. Ini ada tampilannya, phloem, silem, cambium intravakuler, cambium vascular, cortex, epidermis. Phloem pada batang dikotil terletak di bagian luar silem. Silem dan phloem pada akar dan batang dari tumbuhan monokotil. Berkas pengangkutnya di kolateral tertutup oleh sklerenkim dan bersifat menyeluruh. Silem dan phloem pada akar dan batang dari tumbuhan dikotil. Silem terletak pada bagian yang sedikit lebih jauh atau dalam kambium, sedangkan phloem terletak di bagian luar. Itu ada di gambar sebelumnya ya. Ini
xilem dan floem pada batang. Gambarnya. Terus fungsi xilem dan floem pada daun. Ya, fungsi xilem dan floem pada daun akan dijelasin oleh dengan kawan saya yang bernama Mutiara Yumna. Nanti dia bakal jelasin, dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Yumna Darsa, saya perwakilan dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang bernama Mirajil Khalida Munaya. Langsung saja, ini ada gambar xilem dan floem pada batang, di mana xilem berfungsi sebagai tempat dan alat untuk mengangkut air beserta zat mineral, di mana proses pengangkutan dimulai dari akar hingga menuju bagian daun. Susunan xilem terdiri atas sebuah jaringan kompleks dari berbagai macam bentuk sel, baik sel yang sudah mati maupun sel yang masih hidup. Sedangkan floem pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat untuk menyebarkan dan mengangkut zat makanan sebagai hasil fotosintesis pada bagian lain yang terletak di bawahnya. Floem tersusun dari jaringan yang sifatnya sangat kompleks dan terdiri dari aneka ragam bentuk sel. Komponen-komponen penyusun xilem dan floem. 1. Jaringan xilem atau pembuluh kayu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, xilem berfungsi untuk mengangkut air beserta zat mineral dari akar menuju daun. Ternyata xilem ini mempunyai fungsi lain, yaitu jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong berfungsi agar tanaman bisa berdiri kokoh serta kuat. Nah, jaringan penyongkong ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. 1. Trakeid berfungsi sebagai penopang dan penghantar air. Trakeid sendiri tersusun atas sel-sel yang berbentuk lancip dan panjang, di mana selnya terdapat lubang-lubang atau yang biasa kita sebut dengan pori-pori. Fungsi pori-pori pada dinding sel adalah untuk meneruskan air dan mineral ke sel yang ada di sekitarnya. Selain itu, dinding sel memiliki lapisan yang lebih tebal daripada trakea. 2. Trakea. Trakea terbentuk dari sel silinder yang mati setelah dewasa. Pada ujung sel silinder akan bersatu untuk membentuk sebuah tabung pori-pori yang bermanfaat sebagai penghantar air, dan ini dinamakan dengan pembuluh. Ukuran sel trakea lebih besar, hanya saja memiliki tebalan yang lebih tipis daripada trakeid. Penebalan ini diakibatkan dengan adanya zat lignin. 3. Parenkim xilem. Parenkim xilem, sel-sel parenkim yang terdapat pada xilem memiliki vakuola yang berukuran besar, sehingga dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, getah, tanin, dan kristal. Pada umumnya terdiri dari sel-sel yang masih hidup yang biasa kita temukan pada xilem primer dan xilem sekunder. 4. Serabut xilem. Serabut xilem tersusun dari sel-sel panjang dengan ujung yang runcing pada dinding sel yang mengandung lignin dan pori-pori yang lebih sempit dibandingkan dengan trakeid. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di slide berikutnya, ya, yang sebelumnya dibaca oleh Mutiara Yumna. Ya, di sini ada gambar serabut xilem, ya ini trakeid, terus ada trakea, sel parenkim. Ini gambarannya, dan di slide berikutnya, ya, jaringan floem. Jaringan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat, ya, ke seluruh bagian tumbuhan. Sel-sel ini menyusun jaringan floem yang terdiri dari sel-sel yang hidup dan sel-sel yang mati. Floem terdiri atas beberapa sel
Di antaranya yaitu ada sel bulu tapis. Sel bulu tapis memiliki bentuk seperti tabung, di mana pada bagian ujungnya itu saling bertemu sehingga membentuk sebuah saluran. Sel ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ya dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yaitu selanjutnya sel pengantar atau pengiring ya, pengiring gitu. Sel pengantar atau pengiring ini merupakan sel-sel yang terdapat di saluran tubuh floem. Selain itu, sel ini juga berfungsi untuk menyediakan bahan makanan ke sel-sel yang masih hidup. Ya, terus ada parenkim floem yang berfungsi untuk memisahkan antara floem yang satu dengan floem yang lainnya. Selain itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan gitu. Ya, terus ada serabut serat dan serabut floem. Ya, ini serat atau serabut floem yang merupakan jaringan sklerenkim ya, yang berfungsi itu untuk memperkuat atau memompang pembuluh floem. Ya, ini ada gambarnya lagi, yaitu bulu tapis. Terus ada sel pengiringnya tuh bagian bawah. Ini bagian bawah sel pengiring ya. Perbedaan proto dan metasilem ya. Perbedaannya itu protosilem adalah silem yang pertama kali terbentuk yang kemudian berdiferensiasi gitu dalam bagian tubuh primer yang belum selesai pertumbuhan. Metasilem adalah silem yang terbentuk kemudian ketika tubuh primer sedang tumbuh dan berkembang. Sklerenkim silar yaitu jika sel serabut terdapat di dalam silem. Nah, selanjutnya ini adalah gambarannya. Ini gambarannya, terus udah. Ya, sampai di sini dulu presentasi kami. Lebih kurang ya, kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang dari kelompok lain. Ya, itu ada pertanyaan dari Asyifa Ukhaira, kelompok 2. Pertanyaannya itu, bagaimana proses transport air dan mineral pada silem dan floem pada tumbuhan? Jadi prosesnya itu pada saat air dan garam-garam mineral tanah masuk ke tumbuhan melalui sel rambut akar menuju sel parenkim. Lalu dari parenkim melewati sel endodermis. Diteruskan lagi ke sel parisikel. Pengangkutan lalu masuk ke jaringan pembuluh kayu atau silem. Ya, pertanyaan kedua itu dari Esther, kelompok 1. Jelaskan perbedaan letak silem dan floem pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, dikotil letak jaringan pengangkut silem dan floem tersusun teratur ya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil letak silem, floem tidak teratur. Ya, jadi kayak dikotil tersusunnya teratur, sedangkan monokotil itu tidak teratur. Ya, selanjutnya dari M. Rizky kelompok 6. Pertanyaannya itu, apa yang memisahkan antara silem dan floem pada batang tumbuhan dikotil? Ya, apa yang memisahkannya? Yang memisahkannya itu jaringan kambium. Ya, jaringan kambium. Ya, terus ada Nuria, kelompok 7, dari kelompok 7. Pertanyaannya itu adalah,
Mengapa sebagian tanaman yang tergolong herba sangat tergantung pada cadangan makanan yang tersimpan pada akar? Oke, karena dari akar tumbuhan mendapatkan makanan dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan yang lainnya gitu. Terus dari Juliana Putri dari kelompok 6, pertanyaannya itu susunan ikatan pembuluh di mana floem dikelilingi silem disebut konsentris apifasal. Pada tipe ini terletak apifasal floem berada di tengah-tengah, sedangkan silem mengelilingi floem tersebut. Contohnya lada Cerediline sp dan Schizoma jeringau atau Acorus calamus. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ruth Cahayana, kelompok 10. Apa yang dimaksud dengan polisade layer dan spogy layer? Oke. Jaringan palisade atau jaringan tiang, di dalamnya terdapat banyak kloroplas atau klorofil yang berguna sebagai fotosintesis. Ya, jadi pada palisade terjadi proses fotosintesis. Jaringan spon atau bunga karang di dalamnya juga terdapat kloroplas, namun hanya sedikit. Jadi pada jaringan spons juga terjadi sedikit fotosintesis gitu. Ya, sekian pertanyaannya dari teman-teman saya, mungkin bisa membantu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.